Gratis. Bukan, maksudnya untuk Ngasih. dikelola. Oh, dikelola. Dikelola, Diserahkan yang atau dikelola. melanjutkannya dikelola. Setiap bulan saya dapat sekian juta misalnya. Setoran gitu. Setoran. Terus? Kita berjanji kalau 3 tahun, setelah 3 tahun setoran lunas, itu kendaraan milik dia. Leasing namanya ini. Nah, nggak tahu saya mau dulu begitu. Saya begitu sama dia. Nah, Pak, kejadiannya belum 3 tahun, setelah berjalan mungkin setahun lebih, angsurannya mulai tersendat-sendat. Artinya setorannya tersendat-sendat sampai 4 bulan gitu ya. Akhirnya saya tarik. Saya tarik karena dia nggak memenuhi janji untuk setiap bulan, saya tarik, ya kan? Dan udah selesai begitu. Itu gimana, Ustaz? Sekarang konsekuensinya apa begitu? Pertobatannya apa kalau salah gitu. Dan dia udah menerima dan ternyata Dia nerima. kendaraannya juga udah hancur, nggak seperti yang kita perkirakan gitu loh. Pas kita cek, karena kita sama sekali nggak melihat kendaraan itu. Setelah ditarik baru tahu kendaraannya, wah udah hancur, jualnya Oh, juga susah. maksudnya sekarang minta ke dia atau Nggak tahu ini artinya apa yang kita lakukan apa yang kita dengan lakukan? menarik, ya dia bisa terima. Tuh. Apakah itu terjadi apa? Sewanya sewa normal atau yang memang di atas normal sewanya? Sewanya normal. Tapi kok bisa 3 tahun jadi milik dia? Ya itu kita kasih buat dia ekstra buat dia gitu. Artinya tanpa ada janji untuk menjadi milik dia, ya. Ya, dan kita Sama atau enggak? Janjinya gini, tiap bulan bayar sekian. Ya, Apabila 3 tahun. bulan ini 3 tahun. Ya, betul, lancar. Ini lancar, jadi milik Anda. Ini milik Anda. Iya. Harusnya lebih mahal atau sama sewanya? Lebih mahal. Sewanya lebih mahal sih. Lebih mahal dari pasaran. Lebih mahal dari pasaran kan? Yang untuk Kalau dari pasaran pasti lebih di bawah pasaran. Misalnya kalau pasaran enggak, bukan pasaran dengan bentuk yang sama. Artinya ini sewa biasa tanpa dijanjikan jadi milik. Iya. Jadi misalnya gini, kalau di pasaran 2 tahun jadi milik, Iya kan pasaran yang bisa pemilik. 4 tahun. Enggak, ini sewa yang kepemilikan. Kalau sewa biasa, sewa lepas per bulan berapa? Sewa lepas yang tidak per tahun-tahun. Sekali sewa sebulan sama, saja. Kira-kira sama. Sama, enggak ada Sama, beda. ekstra dia adalah milik dia itu aja. Ya, berarti hadiah dari kita nih. Itu dari kita milik dia. Karena kita merasa Alhamdulillah kalau sudah ada hadiah, semuanya dihadiahin, jangan dikit-dikit. Faiz. iya, tapi kan dia nggak sesuai janji. Taib. Kita taruh. Itu kan syaratnya sesuai dengan Taib, saya jelaskan dulu. Ini masuk sewa beli namanya. Sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Di dalam bahasa dinamakan ijarah muntahi bitamlik. Dalam bahasa ini dinamakan leasing. Ya. Leasing ini atau sewa beli ini dia diharamkan oleh Oki, juga Lajnah Daimah mengharamkannya bila mengandung unsur ini. Bila unsur ini bisa diatasi, dia menjadi halal. Nanti insyaAllah setelah ini kita akan bab al-ju'alah wal ijarah, ihal mawad, mungkin kita jelaskan lebih rinci. Tapi pada dasarnya kalau sewanya normal, kemudian konsekuensi dari penyewa dan pemberi sewa tetap tanggung jawab masing-masing. Kalau rusak ini kerugian siapa? Penyewa atau seperti yang tadi, biaya servis berkala. Ini di tangan siapa? di tangan dia. Kan Kita dipilih. sama sekali nggak. Iya kan, ini yang kezalimannya. Dilimpahkan semuanya kepada penyewa. Karena akan menjadi milik dia kan. Maka ini tujuan dari leasing tadi itu dia turunan dari akad kredit. Kredit langsung menjadi milik jual beli. Dalam hukum positif menjadi milik. Makanya dia digadaikan lagi, ditahan sebagai barang gadaian. Ya. Kalau yang sewa menyewa, kemudian sering terjadi dalam jual beli kredit ini, ketika dia tidak melanjutkan kredit, repot untuk menariknya. Maka dibuat akad sewa. Ketika dia tidak melanjutkan, tinggal ditarik. Kan masih atas nama kita dan akadnya sewa. Bawa pengadilan manapun tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu jadi milik dia. Tetapi tumpang tindih tentang kewajiban masing-masing. Kewajiban si penyewa hanya beri uang sewa. Adapun servis berkala, kerusakan memang menjadi pemilik barang yang menyewakan. Setelah selesai akad sewa menyewa ini, terpenuhi semua persyaratan sewa menyewa, baru kita bikin akad hibah bahwa ini sekarang dihibahkan kepada Anda. Itu yang dibolehkan oleh Oki. Dan sepertinya yang tadi, memang harganya normal. Tapi harga normal di luar
yang tidak dijanjikan sewa, servis berkala semuanya di tangan pemberi sewa kan? Iya kan? Pemberi yang menyewakan kan? Pihak menyewakan. Pihak yang menyewa, ya memberikan upah saja, servis nggak urusan dia. Ya. Di sini tumpang tindihlah, maka akadnya ini akan diharamkan. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang telah terjadi? Antum rela mobil antum rusak? Karena tadi akadnya nggak jelas, karena akadnya ditanggungkan kepada dia. Padahal tidak kewajiban dia, karena akadnya selama ini sewa baru kan. Sewa memang kerusakan seperti tangan kita, artinya nabrak, tidak dalam keadaan dia ta'addi, melampaui batas. Dah tahu dia melanggar ketentuan. Artinya muatan truk ini sekitar berapa? 5 ton cukup, bisa. Angde 5 ton, diisi dia 8 ton, rusak kan? Apalagi jalanannya nggak bagus, rusak, hancur mobil gitu. Ini dia ganti. Tapi dia bawa 5 ton, jalanan biasa Anda tahu. Kemudian rusak mobil. Tidak ada tanggung jawab penyewa. Secara syar'i tidak ada. Kalau bagaimana kalau umpamanya nabrak, tidak ada tanggung jawab dia juga, kecuali dia dalam keadaan ngantuk atau lalai segala macam atau melanggar batas, ya kecepatan tinggi, iya. Kalau tidak ada tanggung jawab dia. Kalau bagaimana kita limpahkan dan dia setuju? Kalau dia setuju pun tidak boleh. Karena sekarang akadnya mengandung gharar, tidak jelas lagi berapa upahnya. Iya kan? Jelas atau tidak upahnya? Upahnya Anda sewa ini umpamanya 5 juta per bulan. Bukan 5 juta ini. Kalau nabrak, Anda ganti 30, 40 juta. Nggak jelas jadinya, gharar. Maka Islam melarang karena masalah gharar. Kalau kezaliman bisa, tapi kalau gharar tidak. Gharar Rasulullah melarang. Tapi karena kezaliman, ya, masih bisa dia mengatakan saya rela, tidak ada masalah. Dalam akad tadi mengandung unsur gharar, karena semuanya dibebankan kepada dia kan. Ya. Maka akad yang terima apa adanya sekarang, dan bersyukur kepada Allah sekarang sudah masuk Islam. Ya tinggi Islam, ilmu ya, belajar. Kalau sekitar nama doang, nggak pernah mengerti, nggak mempelajari, nggak bertanya juga, ya kan dikeragukan keislaman kita. Buktinya mazhab kita aja nggak tahu. Aku mazhab Syafi'i, tapi angkot diserahkan pakai seperti sistem tadi. Silakan ada lagi yang bertanya. Padahal itu dimulai dari dia, Pak Ustaz. Dia yang menawarkan seperti itu. Tapi karena kita tidak tahu, makanya mau. Asal nggak ada risiko. Asal nggak ada risiko. Makanya dibuat akad jual beli. Kalau dibuat akad jual beli, kita nggak ada risiko. Dibuat jual beli kredit, karena tadi akannya ijarah kan sewa, ya kita yang menanggung risiko. Kalau dibuat akad jual beli, hancur mobil sekarang, setengah harga lagi, tetap dia bayar penuh ke kita. Atau mungkin gini, Pak Ustaz, mungkin waktu itu yang pikir. Karena kita kan nggak pengalaman soal itu kan. Ya. Sehingga dia kan minta kita kan. Kalau begitu lebih baik dia pinjam aja. Pinjam Sewa aja. misalnya. Pinjam uang, dia beli mobil sendiri gitu kan. Iya, tapi kita nggak dapat apa-apa kan. Iya, cuma nolong aja. Iya, udah, nolong kalau aja. begitu. Ini udah nolong ke bekas bener lah ya, Pak. Enggak repot. Sebetulnya bisa dengan jual kredit dengan dia tanpa riba. Bisa kan? Kalau ingin pinjam tanpa apa-apa, alhamdulillah kita berarti sedekah dengan setengah harga pinjaman. Kita berikan pinjaman 100 juta untuk beli truk tadi. Sekarang 50 juta kita sedekah berarti nama dia. Walaupun kembali 100 juta. Ya, tapi kalau kita ingin dapat untung pun boleh. Kita beli 100 juta tunai, kita jual kepada dia 120 dengan nyicil selama 3 tahun. Boleh. Hah? Enggak dapat. Antum pengen dapat semua itu. Gimana Pak Arno? Tamak banget manusia. Tapi membantu dia iya, tapi sedekahnya tidak, karena hadisnya itu tentang qard. Membantu dia iya. Membantukan ini daripada dia harus melakukan riba, kita berikan solusi yang syar'i. Terbantu kebutuhannya, dia pun jelas, dan kita pun tanggung jawab kita jelas, resiko kita jelas jadinya. Tapi kalau dibikin dengan akad sewa beli tadi, resiko nggak jelas.
Ada pertanyaan yang lain? Fadal, Pak. Ini apa namanya, mau kerjasama tadi. Baik. Jadi Silakan. mau Silakan. jadi mau kerjasama. Bisa dijual sahamnya di sini? Insya Allah. Lah, usaha ini memang membutuhkan modal besar Ya. dan butuh cepat. Cepat. Apa Maksudnya terkumpul. usaha ini apa namanya, harus saya buka umpama. Oh, tahu. Karena kalau mungkin saya buka tahun berikutnya ini Didahului sudah- oleh orang. Iya, udah lewat gitu. Lah, sekarang untuk menyingkat modal, lah ini ada teman non muslim Tat. Kita tahu bahwa teman non muslim itu memang Bukan saudara kan? Bukan, Karena sering orang mengatakan saudara kita non muslim. bukan. Bukan. Teman Ya, sih boleh. Jadi teman. Baik. Jadi teman non muslim, ya kita tahu hartanya ini kebanyakan memang ada hubungan dengan bank. Dan bank ini kan riba, Tat. Tetapi kalau saya kerjasama dengan dia, itu tetap bagi hasil secara syar'i. Syar'i. Lah ini dibolehkan enggak? Pak Tapi Syar- kita tahu bahwa sahamnya dia, uangnya dia yang dimasukkan ke perusahaan nanti yang umpama saya bentuk ini, Iya. itu dari pinjaman dari bank. Pinjaman. Iya. Pinjaman. Jadi Pinjaman dia dengan berbunga bank, atau dari uang dia? dia dengan bank punya apa? Hubungan pinjam meminjam gitu, Tat. Nanti- Jadi ada ribanya. Hmm. Tetapi modal uang itu tadi dengan perusahaan umpama dengan saya, ya bagi hasil. Artinya perusahaan tidak ada hubungan dengan bank. Iya, umpama saya butuh 10 miliar umpama. Uang 10 miliar ini atas nama si non muslim ini. Lah, non muslim ini dengan pihak bank itu riba. Ya, tapi urusan dengan bank dia kan? Iya, dia bukan Bukan ada perusahaan kan? bukan, iya. Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Baik, baik. Enggak, dia udah tahu pinjaman ke bank. Sudah tahu. Gak ditanya pun tahu kan, Pak? Teh. Permasalahannya adalah apakah persyaratan riba dalam pinjaman merusak akad ataukah tidak? Kemudian ini minjam dari pihak yang mana? Pihak bank. Apakah semua 100% semua kekayaannya, asetnya adalah haram? Riba? Ya atau tidak? Tidak. Modal awalnya riba juga? Tidak. Kan ada setoran awalnya modalnya kan. Belum lagi ada juga sekian persen dari jasa produk dia yang halal. Berarti tidak bisa generalisir semuanya adalah harta haram. Sekarang kita minjam kepada dia, atau si non muslim tadi minjam kepada yang orang ini hartanya bercampur yang halal dan haram. Yahudi pun yang kita katakan bahwa bank itu 90% produknya riba, Ustaz. Iya, Yahudi Allah yang mengatakan bahwa mereka memakan harta haram. Akaluna lisuh. Banyak makan harta haram. Tapi apakah Rasulullah berhenti bermuamalah dengan mereka? Berhenti atau tidak Rasulullah? Tidak. Kemudian ini jelas ini masalah sumbernya ya. Ini berkaitan juga dengan bank syariah. Kemarin saya di pertemuan keuangan juga membahas ini, diantaranya bentuk musyarakah tentang pengembangan suku ke negara. Begitu juga dengan bank syariah yang modal awalnya dari bank konven. Jelas, tidak ada masalah. Sama seperti Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi tadi. Adapun status ini kita tahu pinjaman. Apakah dengan pinjaman riba uangnya menjadi haram? Tidak bisa kita gunakan. Khilaf para ulama dalam hal ini. Ulama mazhab Syafi'iyah dari Imam Nawawi, antum mazhabnya apa? Anda jelaskan dulu. Kalau mazhabnya nanti menurut antum mazhab enggak boleh. Jelaskan dulu baru antum ingin mazhabnya. Ada pilihan baru milih. Baik. Enggak, maksudnya enggak fanatik dengan mazhab. Mana yang menguntungkan gitu ya? Kita ada di tengah-tengah, Ustaz. Baik. Tengah-tengah bukan mazhab Syafi'i, gimana tuh? Ada.
Saya jelaskan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Imam Nawawi menjelaskan Ibnu Talibin, bila seorang berikan pinjaman dan persyaratkan riba, maka penerima pinjaman wajib mengembalikan secepatnya. Dalam Quran ada kan tentang permasalahan kartu kredit. Anda minjam kan pakai ada persyaratan riba itu. Boleh nggak Anda belanja dengan uang ini atau beli rumah dengan persyaratan riba? Masih halalkah rumah ini walaupun sudah lunas? Ini konsekuensinya ini. Kalau Anda mazhab Syafi'i tadi, kembalikan rumah Anda ke... Karena tidak boleh, secepatnya harus dikembalikan. Tidak halal dalam mazhab Syafi'i, tidak halal status rumah tersebut. Tapi alhamdulillah pendapat yang terkuat bukan ini. Yang dikuatkan oleh Oki. Ya, mau numpang ke siapa kita? Dalam mazhab ini berkuat oleh mazhab Hambali dan Hanafiyah, dan ini berkuat oleh Oki berdasarkan dalil bahwasanya akad pinjam-pinjamnya sah. Yang tidak sahnya apanya? Persyaratan riba. Bisa kan dipisah antara persyaratan riba dengan pinjam-minjam? Bisa. Manakah dalil yang membolehkan? Dalilnya hadis Barirah radhiyallahu anha bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Tapi tuannya mensyaratkan kalau Aisyah ingin merdekakan, perwaliannya milik tuannya, bukan milik Aisyah yang membeli. Maka Aisyah mengadukan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ishtariha wa'tikiha, ya, innamal wala'u liman a'taq. Kata Rasulullah, beli, merdekakan, dan persyaratan dia itu tidak berlaku. Jelas? Maka dengan persyaratan dengan ini, padahal di persyaratan di awal begitu kan, ada persyaratan yang merusak, tapi tetap sah akadnya. Yang batal adalah persyaratannya. Dalam kasus ini, status pinjamannya sah, yang batal persyaratan ribanya. Kalau bisa membatalkannya, menghindarinya bagus. Tapi ini kan ada muslim, berarti nggak ada masalah kan? Iya kan? Ya, insya Allah nggak ada masalah Pak. Alhamdulillah. Berapa persen jasa konsultasi ini? Cukup. Saya kira cukup lah ya. Alhamdulillah gratis Pak, karena kajiannya gratis kan.